saya buka kembali. Calon Doktor Saudara Mubarik Ahmad, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Kasiah telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara. Koordinator program studi magister dan doktor ilmu komputer telah menyampaikan hasil ujian proposal riset, ujian hasil riset, dan ujian pra-promosi saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Mubarik Ahmad menjadi doktor dalam program studi ilmu komputer dengan yudisium cum laude. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Kasiah untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Santo sebagai ketua sidang dan juga sebagai dekan Fasilkom yang telah memastikan suasana belajar yang excellent in Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada co-promotor Bapak Profesor Hari Budi Santoso yang telah banyak memberikan arahan kepada saudara Doktor Mubarik Ahmad. Maaf saya lupa kata doktornya. Juga kepada penguji Profesor Dr. Insinyur Sri Suning Kusumawardhani dari UGM. Kemudian Profesor Heru Sudartanto, PhD, Dr. Ibu Kartomisal, Dr. Faris Darari, dan Dr. Rizal Fatonianji. Mereka ini menjadi penguji sekaligus memberikan bimbingan kepada Mubarik Ahmad, memberikan kritikan, arahan, juga masukan-masukan yang sangat beragam. Itu saya sebagai promotor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan selamat kepada saudara Dr. Mubarik Ahmad dan tentu saja selamat kepada pendukung-pendukungnya, yaitu yang pertama Ibu Mardiana. Selamat Ibu, dan juga pada Bapak Safrida Kusumajaya, juga kepada Ibu Nur Laila, kepada Aminda Saksia dan saudara. Saya masih terbayang tahun 2006 pertama kali saya ketemu Mubarik sebagai mahasiswa program pedati. Waktu itu saya memberikan kuliah tambahan di awal, ya, matrikulasi matematika dasar bersama mahasiswa dari daerah yang lainnya. Saya masih terbayang sekali wajah-wajah bingung, takut, dengan dari wajahnya itu kelihatan beban yang berat dibawa dari daerahnya masing-masing gitu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah tahun 2004 saya kembali ketemu Dr. Mubarik Ahmad yang baru saja mendapatkan gelar doktor sekaligus mendapatkan predikat cum laude. Untuk itu sekali lagi selamat. Semua ini karena kemurahan dari Allah dan dukungan dari banyak pihak. Seperti tadi disampaikan oleh para penguji, sebenarnya penelitian. Tapi sebelumnya saya cerita dulu, Mubarik Ahmad ini mahasiswa seperti apa sih gitu ya. Dia adalah salah satu mahasiswa yang sangat taat dan patuh kepada dosennya, dan dia bisa bekerja dengan cepat begitu ya, bisa ditekan gitu. Dan dia juga banyak kontribusi di lab DL2. Dan lab DL2 itu adalah rumah kamu, jadi setiap saat bisa kembali. Penelitian dari saudara Mubarik Ahmad ini kalau saya ibaratkan itu sebagai bidan yang membantu melahirkan penelitian-penelitian yang lain. Yang tadi sudah ada segudang future research topics, dan saya lihat di wajahnya itu semangatnya luar biasa untuk meneliti kembali, ya, untuk meneruskan, ya. Antara lain tentu saja di bidang bagaimana Cognipresa ini bisa diadaptasi di mata kuliah lain yang tidak matematis, ya, karena di matematika itu everything is well defined,
Saya kira nanti ceritanya akan berbeda kalau diterapkan di mata kuliah lain. Dan juga presentasi yang lain seperti sosial dan juga teaching presence. Dan yang menarik sekarang sudah secara umum, tapi masih bentuknya masih sangat global, adalah metacognitive presence. Itu sudah ada dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan coding protokol untuk metacognitive presence dan juga self-regulated learning, self-regulation juga co-regulation. Jadi ladangnya sangat luas untuk bisa kita meneliti kembali di bidang ini. Kemudian seperti yang tadi ditanyakan dan disarankan oleh Prof. Suning, peluang yang lain adalah bagaimana hasil penelitian Saudara Dr. Mutarik Ahmad ini bisa digunakan oleh dosen supaya dia bisa memperbaiki kualitas dari diskusi, gitu ya. Kemudian juga bagaimana membantu dosen meningkatkan level of critical thinking mahasiswa. Critical thinking, kritik itu dekat dengan keripik. Keripik itu gurih, tapi critical thinking itu gurihnya itu berlapis-lapis, gitu ya. Karena salah satu lapisan tidak hanya di critical thinking skill, tapi juga di level mental, kebiasaan mental, atau mungkin yang lebih umum disebut sebagai disposisi berpikir, dan juga intelektual standar. Dan itu semua adalah peluang untuk penelitian ke depan. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah mudah-mudahan dengan belajar lebih mendalam tentang critical thinking, apa yang dipelajari itu mewarnai tingkah laku kita, mewarnai peran kita justru sebagai dosen. Itu tantangan kita adalah bagaimana kita mengajar tidak hanya tentang skill berpikir, tapi juga disposisi atau kebiasaan baik. Yang kebiasaan baik itu sebenarnya mengandung etika itu masuk di dalamnya. Nah, sebagaimana air yang mengalir, air ini, dia akan kalau ditumpahkan dia akan mencari tempat yang rendah. Demikian juga ilmu pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Dia itu akan mengalir kepada orang-orang yang merendahkan hatinya. Jadi mudah-mudahan tetap menjaga intellectual humility, yaitu kerendahan hatian secara intelektual. Dan kamu punya hutang dengan saya. Nanti saya akan tagih, yaitu buku panduan yang bisa membantu dosen untuk meningkatkan kualitas dari critical discourse, diskusi yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan juga dataset. Dan model 2 adalah rumahmu. Pulanglah ketika kamu sedih dan senang, ketika kamu sibuk dan lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Pak Hari Bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Asia selaku promotor dari Dr. Mutarik Ahmad yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membimbing bersama. Beliau mencurahkan banyak sekali waktu ya, dan juga bimbingan untuk bimbingan kami juga. Profesor Dr. Petrus Berhanto Berpilihan mengucapkan juga terima kasih banyak untuk lingkungan dan fasilitasi yang diberikan. Lalu para penguji di sini hadir bersama kita Profesor Dr. Suning, beliau selaku Direktur Darmawan. Ya, alhamdulillah kita sangat apresiasi beliau bisa hadir juga berkenan sebagai penguji ya, dari disertasi saudara Arif. Kemudian para penguji Profesor Heru Suartanto, kemudian Bapak Dr. Yugo Isal, Bapak Riza Farhanyaji dan Bapak Dr. Aris Darari. Oke Arik, waktunya sudah tiba ya untuk akhirnya Anda menjadi doktor ilmu komputer, dan ini bagi saya juga satu
Jadi Bapak sekalian, hari ini S1, S2, S3-nya yang bersangkutan alumni dari Paskom UI. Arif belajar di Paskom UI dan alhamdulillah dari pengalaman Arif belajar di Paskom ini membantu dia untuk kemudian bisa menyelesaikan disertasinya. Dan salah satu hal yang saya cermati dari perjalanan disertasi Dr. Mubarak Ahmad ini, dia sangat mandiri ya. Nah, jadi ini menurut saya juga masukan bagi teman-teman ya yang saat ini sedang menempuh program doktor. Ini untuk kemudian bisa secara mandiri menyelenggarakan penelitian. Ya, bukan berarti bahwa Anda jalan sendiri ya. Mandiri itu maksudnya mampu mengaktualisasikan ya, mengimplementasikan diskusi-diskusi dengan promotor dan promotor, kemudian mengeksekusinya dengan baik gitu. Kemudian selain di kegiatan akademis, Arif juga aktif Bapak sekalian ya sebagai asisten di program studi doktor. Jadi agenda-agenda yang kita laksanakan ya seperti diskusi lab mingguan gitu ya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa pasca itu Arif juga aktif membantu. Ya, terima kasih ya. Belum nanti ada hari-hari berikutnya dari mahasiswa program doktor dan juga magister. Jadi memang ya sekilas Bapak sekalian ya, karena bagaimanapun apa yang sudah dihasilkan oleh Dr. Mubarak Ahmad ini tidak lepas dari riset environment yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Dan itu tentunya tidak hanya sebatas pada ruang-ruang kelas, tapi juga pada lingkungan di luar kelas. Yang ini senantiasa terus kami jaga, ya, kami terus kembangkan sehingga Pasca UI menjadi rumah dari disampaikan oleh Pak Kasian, ya, rumah bagi mahasiswa untuk kemudian melahirkan riset-riset yang berkelas internasional. Ya, saudara Arif ini dalam dalam studi doktornya dia sudah berhasil mempublikasikan 2 jurnal internasional ya, Scopus Q1 ya, jurnalnya Q1 juga sedang menyiapkan untuk hakinya ya. Dan ini menurut saya di atas standar ya, ataupun apa yang dipersyaratkan oleh program studi gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang dicapai oleh Dr. Mubarak Ahmad bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain ya. Jadi memang ada standar minimal yang diminta oleh program studi, tapi Anda bisa melebihi gitu ya. Anda bisa melebihi apa yang diminta oleh program studi begitu. Nah, kemudian terkait risetnya sedikit lagi Bapak sekalian. Yang menarik dari riset dari Mubarak Ahmad itu adalah tidak dapat kita mengkritik bahwa spektrum dari infrastruktur di Indonesia ini bervariasi. Ya. Tidak semuanya mewah dari sisi jaringan, ya, infrastruktur dan yang lain. Nah, untuk menjalankan e-learning kita memerlukan pola komunikasi elektronik yang bagus. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada pola komunikasi sinkronus yang itu memerlukan cukup banyak dari ya, infrastruktur. Nah, apa yang bisa kita lakukan yaitu komunikasi asinkronus, ya, yang itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, ya, tanpa harus bertemu langsung dengan lawan bicara. Nah, ini keunggulan dari pola komunikasi asinkronus dalam e-learning. Nah, ya alhamdulillah, jadi dari riset yang dilakukan oleh Dr. Mubarak Ahmad ini bisa
memberikan sumbangsi gitu ya, untuk kemudian menaikkan lebih level sebenarnya pola komunikasi dalam e-learning itu seperti apa. Nah, itu adalah roh dari interaksi dalam e-learning gitu. Belum lagi dikaitkan dengan keterampilan berpikir kritis. Jadi itu ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membuka pintu ya, salah satu pintu untuk menaikkan lagi level penelitian di komunikasi asinkronus di learning. Alhamdulillah dari Prof. Suning juga sudah memberikan jalan. Jadi kalau ini kita bisa lanjutkan, mudah-mudahan memberikan dampak yang lebih besar gitu ya, untuk perkembangan learning di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lulusnya Saudara Mubarik Ahmad sebagai Doktor Ilmu Komputer, maka yang bersangkutan merupakan lulusan ke-133 dari Program Studi Doktor Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Saudara Mubarik Ahmad, saya selaku Ketua Sidang dan atas nama tim penguji Universitas Indonesia menyampaikan ucapan selamat atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, Mas. Ayo, Bu. 1, 2, 3. Oke. Langsung di medsos kalau Pak Yugo. Ini untuk dapat memberikan selamat kepada Dr. Mubarik Ahmad dan Sekali lagi Bu, yang ini Bu Mas. Prof, mumpung ada promotor, apa Iya, kesannya? iya. Apa yang akan dilakukan dengan disertasinya saudara ini? Ya. Silakan, sebutkan nama ya. dan ibu. Saya Suning dari Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Kemendikbudristek mengapresiasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mubarik Ahmad bersama Prof. Kasia, yaitu mengenai kehadiran kognitif di dalam diskusi atau forum diskusi secara daring atau melalui learning management system. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan secara luas untuk kemajuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Selamat Dokter Arif.